This is your church, God build it. This is your church, God build it. Jesus, cornerstone, God build it. Help us stay true to our purpose. Let our light shine in the darkness, going as one with your presence. Let the gospel alive within us. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita ada untuk kita menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Pagi hari ini kita mau memuliakan dan menyembah Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini betapa Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau siap memuliakan dan menyembah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Maka kita katakan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Baik, kita bertepuk tangan di atas kepala. Sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah
Amin. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Dengan bertepuk tangan, kita katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Mari bersama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, Selalu setiap pagi rahmat-Nya tak pernah berakhir. kasih Allah. Katakan lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, Selalu baru setiap pagi rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Semua dengan sukacita ku dan benar, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Sekali lagi. kasih Allah tak berkesudahan, Amin. selalu baru setiap pagi rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, Sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang. Dengan sukacita, dengan sukacita, mari bertepuk tangan, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian bagi Tuhan kita. Sekali lagi. Memuji, naikkan pujian, haleluya. Semua. Nyanyi, nyanyi bagi Dia sang raja. Bersama-sama selamanya. Oh, oh. Haleluya. Nyanyi bagi Dia selama-lamanya. Amin. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Katakan, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang. Oh, dengan sukacita Ku kan nari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang. sang Nyanyi raja, bagi Dia, nyanyi bagi Dia sang raja. Semua selamanya. Haleluya. Sampai hari ini kita mau mengatakan bahwa Engkau Tuhan baik, You are good. Oh, Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to Your side. And
Your mercy calls me to be like you, and your favor is my delight. Every day I'll awaken my praise and pour out a song from my heart. You are good. You
mercy is forever, forever. Your kindness, Lord. Your goodness is forever. Your mercy is forever, forever. We sing of your goodness, Lord. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever, forever. We sing of your kindness, Lord. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever, forever. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. Yes, Lord. You are good. And your mercy is forever. You are good. Yes, Engkau baik, Tuhan. You are good. You are good. You are good. And your mercy is forever. One more sing up. You are good, Lord. You are good. You are good. You are good. And your mercy is forever. You are good, Lord. Engkau baik, Tuhan. Engkau baik, Tuhan. Your kindness is forever, Lord. Your goodness and your mercy. Oh, we worship you, Lord. Engkau baik, Tuhan. We worship you. We worship you. Oh, Terima kasih. kindness is forever, Lord. Your goodness is forever, Lord. Worship you, Lord. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever your kindness, Lord. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. You are good. You are good. You are good. And your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. And your mercy is forever. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Katakan 3 ayat 22. Yes. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik bagi kami semua setiap
orang yang datang ke tempat ini Tuhan, juga yang lewat Zoom, biar kami nyatakan Tuhan bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah berkesudahan kasih setiamu, setiap hari, setiap pagi selalu baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat kami mengalami kesusahan, pada saat kami kesulitan, pada saat kami diperlakukan tidak adil, pada saat kami kecewa, pada saat kami jatuh juga Tuhan, Engkau tetap baik. Engkau tetap baik dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Jemaat Tuhan saya undang Tuhan, saya undang jemaat untuk panjatkan doa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Apapun yang dialami, apapun Tuhan, apapun yang saudara alami, berseru kepada Tuhan. Tuhan hadir bagi kita semua pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan hadir Tuhan, datanglah pada baiknya Tuhan. Datang dengan penuh keberanian menuju tahta suci karunia Tuhan. Dan terimalah kasih karunia ini Tuhan. Ya Tuhan, ya mari jemaat, saya undang untuk kita semua panjatkan doa kepada Tuhan, berseru kepadanya atas setiap kesulitan yang kita hadapi Tuhan, atas setiap masalah yang kita hadapi Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan. Sambil kita berseru, mari kita nyanyikan lagi You Are Good. Mari kita nyanyikan lagi You Are Good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. And your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. And your mercy is forever. You are good. Yeah. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. It's your mercy is forever. Ya Tuhan, kami percaya Engkau mendengar setiap seruan, setiap doa kami Tuhan. Dan Engkau adalah Allah kami, Engkau mengenal, Engkau mengerti setiap kesulitan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bagi kami, Engkau menyembuhkan setiap hati yang terluka. Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Dan Engkau memberikan jalan keluar pada setiap permasalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau datang mendekat padamu Tuhan. Setiap hari Tuhan, di dalam firman-Mu Tuhan, kami mau datang mendekat Tuhan. Kami mau mengenal akan Engkau Tuhan, lewat firman-Mu ini Tuhan. Dan berbicara bagi kami Tuhan setiap hari Tuhan. Untuk apa yang harus kami lakukan Tuhan. Kami percaya Engkau memberitahukannya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bahwasanya untuk sama-sama kasih setiamu dalam kehidupan kami semua turun-temurun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang yang percaya katakan amin. Amin. Oke, Bapak Ibu silakan duduk. Selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading, Jakarta. Kita ada di sini untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Perkenalkan, nama saya Ivan Lonan. Saya adalah volunteer di gereja ini. Volunteer kalau bahasa Indonesianya apa? Relawan ya. Orang yang dengan sukarela. Oke. Ya. Kita sekarang mau memberi buat Tuhan. Nah, ini ada
ada orang di dalam Alkitab, orangnya ini pada saat mengalami kesulitan, pada saat mengalami kelaparan ya, waktu itu ada kelaparan, ada kekeringan. Tapi orang ini menabur. Siapakah dia? Bisa ditampilin ayatnya? Ini. Dia itu Ishak. Namanya Ishak. Ini dari Kejadian 26 ayat 12. Bisa kita baca sama-sama Kejadian 26 ayat 12. Bisa lewat di screen ini atau mungkin ada yang baca bawa Alkitab. Kita baca sama-sama Kejadian 26 ayat 12. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Oke, ini dia pada saat ada kekeringan, ada kelaparan. Apa yang dilakukan Ishak? Ishak menabur. Kalau dalam bahasa Inggrisnya planted seed, planted crops. Dia menanam. Pada saat kekeringan menanam. Ya kalau zaman sekarang, ya mungkin kita, sorry ya, ini bodoh banget sih kalau pada saat kesulitan kok menanam gitu loh, kok menabur. Pada saat kekurangan kok memberi. Nah kalau zaman sekarang mungkin pada saat ya kesulitan atau resesi gini, kok Ishak ini menabur. Dia melakukan apa yang dia percaya kepada Tuhan. Dia nggak masalah bagi dia. Walaupun ada kekeringan, kelaparan pada saat itu, tetap dia menabur. Nah saya mendorong apa yang kita lakukan pada hari ini, ya kita mau memberi buat Tuhan, kita mau menabur, kita percaya berapapun ya jumlahnya, Tuhan nggak terlalu penting jumlah, yang penting kita punya hati, kita beri buat Tuhan, dan kita percaya kepada Tuhan. Kalau kayak petani dia nanam pasti percaya itu bakalan tumbuh. Nah seperti itu juga. Mari kita memandang apa yang kita akan beri ini sebagai taburan buat Tuhan. Oke. Saya persilakan jemaat untuk memberi di kotak persembahan ini, yang onsite, juga yang online. Yang online bisa memberi lewat transfer, ada rekening BCA buat perpuluhan, persembahan, dan juga gedung, atau juga lewat scan QRIS, bisa di scan di screen. Oke, selamat memberi. Oke, terima kasih buat setiap saudara yang sudah memberi. Mari kita berdoa buat persembahan kita. Mari kita tumpang tangan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap hati yang sudah memberi, sudah menabur. Kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan bahwa taburan ini jatuh di tanah yang subur, bisa bertumbuh untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap hati yang memberi, menabur. Dan kami percaya Tuhan, pada waktu-Mu, kami percaya akan ada tuaian. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat persembahan ini Tuhan, biar dipakai untuk menjangkau orang-orang yang terhilang dan untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Oke, sekarang ada pengumuman. Nah ini pengumumannya, ada minggu depan ini ya, ada kelas dedikasi anak, Child Dedication Class, minggu depan, hari Sabtu, tanggal 8 Oktober, jam 10 pagi. Nah buat saudara yang mau mendedikasikan anak, bisa ikut ini, ada registrasinya, ya. Kita di sini untuk setiap anak yang baru lahir, kita adakan dedikasi anak. Oke.
Kemudian di hari Sabtu itu juga sorenya ada Youth Fellowship nih, Youth Fellowship. Hari Sabtu jam 5 sore ya. Yang youth bisa hadir, ini juga bisa online ya. Ya, bisa online kayaknya. Bisa ya? Ya, bisa online juga. Nah, ikut ya. Hari Sabtu sore jam 5. Ini judulnya Crave Something to Sustain Me. Bahasa Inggris. Artinya nanti datang, makanya kita akan bahas. Oke. Kemudian nah ini tanggal 15 sampai 16 Oktober ada Victory Weekend. Nah, ini kita adakan buat setiap orang yang sudah mengikuti kelas bantuan biar ikut kelas Victory Weekend ini. Itu tanggal 15-16 Oktober pagi hari Sabtu, juga hari Minggunya juga ada. Oke, kita mau dukung ini Victory Weekend. Ini tempat di mana pelatihan buat orang-orang yang mau lebih mendalami tentang gereja ini, tentang pemuritan, dan kita akan belajar bersama-sama di sini untuk kita semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan. Oke, itu aja pengumumannya, dan sekarang firman Tuhan akan kita dibawakan oleh Pastor Raswan Gautama. Oke, silakan Pak Raswan. Terima kasih. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara diberkati pada pagi hari ini, amin. Baik, sekali lagi saya sambut saudara selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading pagi hari ini, dan juga yang di Zoom selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Baik, saudara, kita minggu ini masih di kitab Filipi, saudara ya. Baik, saudara, saya mau cerita sedikit. Ini ada seekor ikan, ya. Seekor ikan ini namanya ikan maskoki, ya. Nah, ikan maskoki ini merupakan salah satu jenis ikan hias yang digandrungi peminat ikan hias, ya, termasuk saya juga. Nah, selain bentuknya yang lucu serta warnanya yang menarik, ya, orange, merah dan putih juga, ya. Nah, ikan maskoki juga mudah untuk dirawat, ya. Nah, ikan maskoki merupakan salah satu ikan yang pertama kali berhasil dipelihara serta dibudidayakan oleh manusia, ya. Yang pertama kali dibudidayakan itu di negara Cina sana, Cina daratan pada tahun abad 10 ya, 1000-an ya. Nah, ikan maskoki ini merupakan ikan yang terus-menerus makan. Ya, ada yang pernah piara ikan maskoki? Ya. Ikan maskoki ini ikan yang terus-menerus makan, ya. Sehingga ikan ini tidak akan pernah dapat dengan sadar untuk berhenti makan, ya. Jadi kalau saudara kasih makan ikan ini, ya, ikan ini nggak akan pernah berhenti. Saudara kasih makan lagi, dia akan makan lagi. Saudara kasih makan lagi, dia akan makan, dan dia akan makan terus, ya. Anda perlu membatasi jumlah pangan ikan maskoki ini setiap harinya. Jika tidak, ya, maka makanan yang masuk ke perutnya itu akan menyumbat usus-ususnya. Ya, ikan ini akan terus makan, jadi ikan maskoki ini tidak akan pernah merasa kenyang di dalam perutnya, ya. Sehingga kalau saudara kasih terus makan, dia perutnya akan semakin membesar seperti ini, ya, seperti ini. Kalau saudara terus kasih makan, dia akan makan terus, sampai perutnya lama-lama membesar, dan akhirnya meledak perutnya, dan akhirnya mati. Ya, itulah ikan maskoki. Ada yang pernah piara ikan maskoki? Saya pernah piara ikan maskoki. Oh, Pak Ivan ada di rumah. Hati-hati, jangan dikasih makan terus ya. Saya pernah piara ikan maskoki dan mati, tapi matinya dimakan kucing, saudara. Dimakan kucing di rumah. Saudara,
Kita di pasal 4 kemarin Paulus di ayat 11 mengatakan bahwa aku belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku. Kata kuncinya adalah belajar mencukupkan diri. Paulus mengajarkan kita untuk kita belajar tahu rasa cukup, ya, mencukupkan diri. Ya, mungkin Tuhan izinkan manusia membudidayakan ikan mas koki ini untuk pelajaran buat kita. Bagaimana ikan ini nggak pernah merasa cukup dalam hidupnya sampai dia mati kalau dikasih makan terus. Nah, saudara, jemaat di Filipi, kita mau belajar lagi ya. Saya akan tutup minggu ini dengan bagaimana kehidupan jemaat Filipi, ya, spesifik Filipi. Nah, kitab Filipi yang Tuhan inspirasikan kepada Paulus, ya. Paulus menulisnya ini kondisi dia ada di dalam penjara, ya, dia ada di dalam penjara. Namun Paulus di dalam surat Filipi ini, isi dari kitab Filipi ini adalah full isinya adalah ajakan untuk bersukacita. Itu kitab Filipi. Kalau saudara baca dari ayat pasal pertama sampai keempat, itu isinya ajakan bersukacita. Terus bersukacita, bersukacita. Makanya tema kita ini selama 4 minggu sampai ini minggu kelima, joyful, saudara. Karena isinya itu bersukacita. Ajakan, sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Sukacitaku adalah engkau jemaat Filipi. Dan sukacitaku adalah waktu Injil diberitakan. Dan seterusnya sukacita dan sukacita. Ini agak aneh. Paulus menulisnya itu dalam penjara, ya. Seharusnya dia bersedih hati, seharusnya dia berduka cita, tapi Paulus menulisnya sukacita. Ya, bersukacita itu yang Paulus tulis kepada jemaat di Filipi. Nah, di ayat ke-10 Filipi 4, ya. Paulus juga menulis, seringkali tidak ada kesempatan bagi engkau. Paulus katakan, bagi engkau jemaat Filipi. Seringkali tidak ada kesempatan bagi engkau untuk mengambil bagian dalam pelayananku. Tapi aku terus mendorong engkau untuk tetap bersuka cita, Paulus katakan. Nah, hari ini kita mau lihat bagaimana kehidupan jemaat Filipi. Kita coba lihat di 2 Korintus 8 ayat yang pertama. 2 Korintus 8 ayat yang pertama. Surat yang Paulus tulis kepada Filipi ini, kita mau dengar sekarang dari pengakuan Paulus sendiri. Tapi dia tulis ini kepada jemaat di Korintus. Dia bercerita kepada jemaat di Korintus tentang kehidupan jemaat di Makedonia. Nah, Makedonia itu luas ya, saudara-saudara. Dia di wilayah Eropa Timur. Nah, di dalam itu waktu itu kira-kira itu ada gereja Filipi, Tesalonika dan Berea, ya. Ada gereja ini yang ada di wilayah Makedonia. Mari kita lihat ayat pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat Makedonia. Paulus mau ceritakan kepada jemaat di Korintus tentang kasih karunia jemaat-jemaat di Makedonia, itu ya ceritanya. Selagi dicobai, siapa yang dicobai? Jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat. Ya, kalau saudara bawa Alkitab, saudara bisa garis bawah di situ. Selagi apa saudara? Dicobai dengan ringan. Oh tidak, saudara. Ayatnya bilang apa? Dengan berat. Terus lagi, dalam pelbagai kegirangan. Bukan, saudara. Dalam pelbagai penderitaan. Kemudian apa? Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin. Kenapa ya? Kata-kata sangat itu harus ada di situ. Cukup bilang miskin aja kan. Tapi Paulus bilang sangat miskin. Namun, ada namunnya saudara. Mereka kaya dalam kemurahan. Ayat ketiga. Aku bersaksi kepada siapa? Jemaat di Korintus tadi ya. Bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan, ya jadi ketika nulis ini, Paulus menulis menurut kemampuan mereka. Oh enggak. Bahkan lebih dari kemampuan mereka. Kira-kira gitu Paulus waktu menulis ya. Dengan kerelaan sendiri. Apa ini maksudnya kerelaan sendiri? Inisiatif jemaat itu sendiri. Ya, jadi perhatikan kata-kata kerelaan ini. Ini inisiatif mereka sendiri. Mereka meminta sedekah, bukan saudara. Mereka enggak minta sedekah. Mereka meminta apa? Dan mendesak kepada kami
Supaya apa? Berkatilah kami, Paulus. Bukan, saudara. Supaya apa? Supaya mereka juga beroleh apa? Kasih karunia untuk apa? Minta mobil, minta rumah. Bukan, saudara. Untuk apa? Untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka, yaitu siapa mereka ini, saudara? Jemaat di Makedonia tadi. Mereka memberi pertama-tama kepada Allah. Ya, saudara garis bawahi juga di Alkitab. Saudara, pertama-tama kepada Allah. Kemudian, oleh karena kehendak Allah juga, kepada siapa? Kami. Kami ini adalah Paulus dan tim pelayanannya dia. Tim misinya Paulus. Ya. Coba kita rangkum lagi ya. Bagaimana keadaan jemaat di wilayah Makedonia pada saat itu? Jadi saya berikan catatan kepada saudara supaya saudara bisa mencatat, yaitu ada jemaat Filipi, ada jemaat Tesalonika, ada jemaat di Berea di sana ya, wilayah Makedonia. Apa keadaan mereka? Mereka dicobai dengan berat, saudara. Perhatikan background latar belakang gereja ini. Jemaat itu artinya gereja, satu kota bahkan gereja isinya. Satu gereja itu mereka semua mengalami pencobaan apa? Pencobaan penganiayaan, pencobaan diskriminasi karena mereka minoritas. Penduduk di sana itu penduduk Roma ya, kerajaan Romawi. Ya. Dan kebanyakan di wilayah Filipi, Tesalonika dan Berea ini adalah penduduk Roma yang pensiunan ya, pensiunan pegawai negeri kerajaan Roma, mereka pensiunnya itu di kota Filipi. Ya, jadi Filipi, Tesalonika, Berea ini dikuasai oleh para orang-orang beken, orang-orang elit lah ya, kerajaan Romawi yang sudah pensiun. Nah, orang Yahudi atau orang-orang percaya dan non-Yahudi yang percaya, umat Kristen pada masa itu mereka minoritas. Ya, mereka ditindas, mereka diperlakukan berbeda. Mereka mengalami pencobaan yang berat, tantangan dari penduduk dari pemerintah kota Filipi. Dalam pelbagai penderitaan. Saudara tahu arti kata-kata pelbagai? Kata-kata pelbagai ini apa? Artinya macam-macam gitu ya. Pelbagai ini semuanya, segala jenis penderitaan, yaitu penderitaan fisik, penderitaan mental, penderitaan psikologis, penderitaan lain-lain semua. Semuanya mereka mengalami penderitaan, saudara. Dan nggak cukup sampai di situ ya. Berikutnya apa? Mereka ini sangat miskin. Katakan bersama saya, sangat miskin. Sangat miskin, saudara. Itulah kondisi jemaat Filipi pada masa itu. Namun saudara, sikap hati jemaat Filipi pada khususnya ya, yang kita bahas pada saat ini. Jemaat Filipi secara khusus, ya ini rangkuman dari ayat yang tadi ya, 1-5. Yaitu apa? Mereka, sukacita mereka meluap. Ya, joyful hidup mereka. Ingat tadi mereka dalam pencobaan berat, dalam berbagai penderitaan, dalam keadaan yang sangat miskin. Tapi mereka bersukacita dalam hidup mereka. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Mereka nggak murung, mereka nggak menyendiri, mereka tidak stres, tidak depresi. Tapi mereka dikatakan sukacita, mereka meluap. Kata-kata meluap itu artinya tumpah keluar, saudara. Nggak disimpan di dalam hati, tapi mereka tumpah keluar, meluap sukacitanya. Artinya mereka ceritakan kepada orang lain. Kita bersukacita, kita bersenang, kita bergembira karena Tuhan Yesus dikatakan. Di dalam Kristus mereka bersukacita. Ya, berikutnya, mereka sangat miskin namun kaya. Bukan akan uang, tapi kaya akan apa, saudara? Kaya dalam kemurahan atau generous. Kaya dalam kemurahan itu artinya kaya dalam memberi. Kaya di dalam hati yang selalu berlimpah dengan mikirin orang lain ya, untuk pemberian kepada orang lain. Yang berikutnya, mereka memberi bahkan melampaui kemampuan mereka. Artinya mereka put a seed of faith ya, mereka menaruh janji iman, itu melebihi kemampuan mereka. Mereka sekarang belum ada, tapi saya berdoa Tuhan berikan saya kemampuan dan kesempatan. Ya, Paulus bilang kadang-kadang gak ada kesempatan buat mereka, tapi aku tahu isi hatimu. Engkau selalu mencari kesempatan itu untuk memberi. Ya, Paulus katakan, makanya mereka itu dikatakan melampaui
kemampuan mereka. Bukan mereka berhutang, saudara. Bukan berhutang. Tapi mereka melampaui kemampuan itu. Mereka yang biasanya mereka makan mungkin hanya 1 bakul atau 1 sendok sehari. Mereka berdoa, Tuhan berikan saya kemampuan untuk saya bisa menabur kepada Paulus, kepada tim pelayanan, kepada orang lain, kepada gereja lain di Yerusalem. Supaya saya bisa menabur lebih daripada ini. Itu doa mereka. Supaya mereka bisa menabur lebih dari kemampuan mereka. Mereka waktu ditantang untuk menabur, mereka nggak bilang begini, saudara. Buat gua makan aja susah, bagaimana gua mesti menabur, kamu ini macam-macam aja, minta ini, minta itu, nih gereja minta lagi gitu. Mereka nggak berpikir gitu. Mereka berpikir, apa yang saya bisa berikan bagi kerajaan Tuhan? Apa yang bisa saya berikan bagi upaya pekerjaan pekabaran Injil ini? Apa yang saya bisa berikan untuk menolong saudara-saudara kita yang dalam kesusahan, yang dalam bencana? Itu hati mereka, jemaat Filipi. Mereka memberi melampaui dari apa yang mereka punya, mereka pikirkan, dan kapasitas mereka. Itu maksudnya melampaui dari apa yang ada pada mereka. Mereka memberi dengan rela hati. Katakan bersama saya, rela hati. Rela hati. Apa maksudnya ini rela hati? Dengan inisiatif sendiri, saudara. Nggak ada yang suruh, saudara. Dan nggak ada rasa keberatan juga. Mau kasihnya, mau masukin kantong, ragu-ragu. Nggak jadi deh. Kebanyakan tadi kayaknya. Terus ada kembalian nggak? Mau kasihnya minta kembalian gitu. Aduh, ke gerejanya pas bawa uangnya 100.000. Saya pengennya kasihnya 1.000 aja. Ada kembalian nggak? Gitu, minta sama Pak Ivan. Pak Ivan ada kembalian nggak? Saudara, mereka memberi itu dengan rela hati, berikan dengan sukacita. Artinya juga dengan inisiatif mereka memberi. Dengan sukacita mereka memberi tanpa rasa takut akan kekurangan. Itulah hati jemaat Filipi. Kemudian motivasi pemberian mereka tadi, ayat kelima. Pertama-tama, apa saudara tadi pertama-tama? Kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi waktu mereka memberi apa yang dalam pikiran mereka, ini pemberian saya adalah untuk Tuhan. Amin, saudara. Nah, sekarang kita balik lagi ke Filipi. Yaitu tadi background, cerita background tentang kehidupan jemaat-jemaat di Makedonia ini yang Paulus ceritakan kepada jemaat di mana tadi? Kota Korintus, ya. Nah, mari kita lihat di Filipi 4. Kita masih ada di Filipi 4, saudara ya. Nah, hari ini penutupan Filipi 4 ya. Kita akan habiskan ini Filipi 4 ya sampai ayat terakhir kan. Yang bagian terakhir itu hanya salam ya, itu kita nggak akan bahas hari ini. Ya, tapi ini adalah terakhir. Kalau saudara ketinggalan seri ini, saudara bisa buka lagi YouTube. Saudara boleh buka YouTube Every Nation Kelapa Gading, dan saudara boleh buka juga YouTube Every Nation Jakarta. Ya, biar saudara juga lengkap mempelajari kitab Filipi ini dari pasal pertama sampai terakhir ini. Ya, di Jakarta di Kuningan juga pasal 4 juga hari ini sama ya. Baik, kita lihat di ayat ke-14. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ini Paulus katakan kepada siapa, saudara? Jemaat di Filipi. Baik juga perbuatanmu. Sekalipun mereka tidak ada kesempatan kadang-kadang, tapi mereka bikin kesempatan itu ada supaya mereka bisa memberi kepada Paulus, ya. Bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ayat 15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia. Jadi Paulus sudah selesai misi di Makedonia, lalu Paulus mau berangkat ke wilayah yang lain. Ya, ini yang terjadi ya. Yang terjadi adalah Paulus katakan tidak ada ya, tidak ada satupun dari engkau yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu, ya, selain daripada kamu. Nah, ini maksudnya begini, saudara. Kita lihat di bahasa Inggrisnya. And you Philippians yourself know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving. Ya, no one, nggak ada yang
enter into partnership with me in giving and receiving except you only. Ini maksudnya jemaat Filipi. Gereja-gereja lain atau orang-orang lain itu nggak ada yang berpartner dengan saya waktu saya waktu engkau memberi berpartner kepadaku. Di terjemahan NLT ya, mana nih? You Philippians were the only ones who gave me financial help. Ya dalam NLT-nya, financial help when I first brought you the good news and then traveled on from Macedonia. No other church did this. Financial help yang jemaat ini berikan. Jadi maksudnya mengadakan perhitungan utang piutang tuh begitu ya, bukannya oh lu Paulus lu ngutang sama gue lu, bukan gitu ya. Ya, jadi maksudnya lebih jelasnya ini bahasa Inggrisnya. Mereka melakukan partnership ya. Mereka kalau bahasa saya, mungkin saya bisa terjemahkan begini. Mereka mengumpulkan dana itu kira-kira begitulah ya. Fundraising ya, kayak kita nanti mau Natal nih ya. Yes, kita mau Natal saudara. Ya nanti kita umumkan minggu depan ya, tanggal 10 Desember nih ya. Ya nanti paroki akan mengumumkan. Nah itu mereka kira-kira kesempatannya kadang-kadang nggak ada, mereka sangat miskin. Tapi pasti mereka mengumpulkan dana saudara. Mereka bikin fundraising. Mereka berkoordinasi satu dengan yang lain. Untuk mereka pikirin supaya kita bisa mengambil bagian. Jadi itu maksudnya mereka mengadakan perhitungan atau mereka open account ya, untuk mereka siapkan dana. Setelah terkumpul mereka bawa kirim. Nah ini kirimnya mereka melalui ada satu utusan yang mereka kirim ke Roma, yaitu Epaphroditus, untuk membawa persembahan mereka itu kepada pelayanan Paulus ya. Ayat 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali. Ya, ini artinya nih lebih dari 1 kali ya. Kalau dibilang 1-2 kali itu maksudnya lebih dari sekali. Mereka mengirimkan bantuan kepada Paulus. Jadi waktu mereka sudah di Filipi, mereka perjalanan misi selanjutnya ke Tesalonika. Mereka lebih dari 1 kali bahkan ini jemaat ini memberi kepada pelayanan Paulus. Ingat keadaan mereka apa tadi saudara? Mereka dicobai, cobaan yang berat, dalam pelbagai penderitaan dan keadaan mereka yang sangat miskin. Tapi mereka lebih dari 1 kali ia memberikan support, financial help tadi kepada Paulus. Jadi yang pertama saudara, pelajaran apa yang kita bisa ambil? Dalam memberi, dalam memberi dengan sukacita, itu mengandung di dalamnya apa? Yaitu mengambil bagian, partnership. Ya. Memberi adalah kesempatan. Sekali lagi saudara, memberi itu adalah kesempatan. Kesempatan apa? Bukan kesempatan investasi di market, money market, atau di reksadana, atau equity market saudara. Tapi kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk mengambil bagian dalam pekabaran Injil. Ya, itulah memberi yang dimaksud di sini ya. Yang dimaksud dalam konteks Filipi ini. Memberi adalah kesempatan untuk mengambil bagian dalam pekabaran Injil. Jadi fokusnya adalah Injil, saudara. Fokusnya adalah pemberitaan Injil. Itu fokusnya. Yang kedua, memberi adalah memperbesar keuntunganmu. Ya, di dalam bahasa ESV-nya increase credit atau reward. Kita coba lihat di ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Yes, jemaat Filipi membawa persembahan kepada Paulus ya. Tapi bagi Paulus yang kuutamakan bukan pemberiannya itu. Melainkan apa? Buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. The fruit that increase to your credit. Ya kalau di bank tuh kalau kredit itu artinya apa? Uang masuk ya kan ke rekening saudara. Increase your credit itu dari mana? Ya dari pemberian saudara. Yes, betul bahwa pemberian itu untuk pekabaran Injil, tapi Tuhan juga menghitung kesetiaan saudara dalam memberi, dan Tuhan akan menambahkan ke dalam kredit saudara, ke dalam rekening saudara. Ini saya bicara rekening bukan hanya rekening bank ya. Seluruh kehidupan saudara maksudnya. Ya,
Seluruh kehidupan saudara itu increase reward, ya increase credit, membangkitkan buahnya. Jadi buahnya itu bukan hanya hitung-hitungan investasi saudara, tapi buah, kredit atau reward itu semua aspek dalam kehidupan kita. Itu Tuhan increase keluarga saudara, anak saudara, pelayanan saudara, pekerjaan saudara, kesehatan saudara, termasuk rekening saudara juga pasti Tuhan akan increase. Dan semuanya Tuhan increase dalam kehidupan saudara. Sewaktu saudara memberi dengan sukacita. Ya Paulus katakan begini ya. Not that I seek the gift. Bukannya aku cari-cari duit gitu kata Paulus kira-kira gitu kan. Bukannya aku mau cari-cari persembahan pemberian buat aku. Itu menurut Paulus. Bukan itu yang utama bagiku. Aku menerima sumbangan dari kamu ini. Bukan fokusnya untuk aku, kata Paulus. Fokusnya adalah untuk si pemberinya, bukan yang menerima. Itu fokusnya. Yang mendapat keuntungan dalam memberi itu adalah si pemberi, bukan si penerima, saudara. Paulus katakan begitu, bukan untuk saya, Paulus katakan. Tapi ini adalah waktu terjadi pemberian itu dengan sukacita, engkau memberi. Engkau yang mendapat keuntungan itu. Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Memberi itu sama dengan menabur. Tadi Pak Ivan sudah sampaikan. Sama dengan Ishak waktu menabur. Taburan itu kalau saudara menabur, kalau petani menabur, ya pasti taburan itu akan mendatangkan memberikan pertumbuhan bagi si penabur, saudara. Bagi si penabur. Jadi memberi itu sama dengan saudara menabur. Tapi ingat saudara, itu bukan kita bayar sama Tuhan untuk kesejahteraan kita. Seperti kita iuran sampah di rumah, bukan saudara. Memberi itu bukan bayar untuk demi kesejahteraan kita. Sekali lagi memberi itu seperti kita menabur, artinya itu kalau menabur itu kita bersedia itu hilang dari dalam kehidupan kita. Dan saudara akan menerima bonus keuntungan, yaitu berkat dari Tuhan dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Jadi fokusnya adalah bukan pelipat gandaannya. Fokusnya adalah reward bukan hanya di bumi, tapi reward sampai di surga juga saudara. Dan juga buah-buah pelayanannya akan terus Tuhan increase dalam kehidupan bukan hanya si penabur, tapi kehidupan banyak orang yang akan menikmati buah dari pelayanan itu. Itulah buah yang dikatakan di sini. Bukan untuk hanya dinikmati sendiri, tapi juga bagi orang lain. Itu maksudnya menabur. Ya, itu maksudnya untuk mendatangkan keuntungan. Bukan hanya kita nikmati sendiri, tapi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, memberi dengan sukacita itu adalah seperti kita memberikan korban persembahan yang harum. Itu tadi ada di ayat ke-18 ya. Ayat ke-18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Aku telah menerima daripadamu jemaat di Filipi. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan dikatakan. Karena aku telah menerima kirimanmu ya dari siapa? Epafroditus. Jadi Epafroditus ini jemaat Filipi yang dia berangkat ke Roma ke penjara ya. Bahkan mungkin ke beberapa tempat. Ini Epafroditus ini utusan ya, messenger. Dia yang bawa persembahan itu kepada Paulus. Aku telah terima, kata Paulus. Suatu persembahan yang harum. Jadi pemberian jemaat ini yang dibawa dengan sukacita ini kepada Paulus di mata Tuhan itu adalah persembahan yang harum, saudara. Harum itu artinya seenak ya, sejuk, segar, menyenangkan. Suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ya, a sacrifice acceptable and pleasing to God. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Memberi adalah merupakan, memberi dengan sukacita ya, adalah merupakan korban persembahan yang harum, disukai dan berkenan kepada Allah. Saudara 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan mengasihi, Tuhan senang,
Tuhan disukai ketika saudara memberi dengan sukacita, tanpa melirik-lirik orang lain, tanpa memandang-mandang keadaannya kita bagaimana. Tapi berilah pertama-tama tadi kepada Allah dengan sukacita, artinya dengan inisiatif kita sendiri. Ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, kepada kamu. Siapa pemberi tadi atau penabur tadi, supaya kamu senantiasa berkecukupan ya di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sehingga apa maksudnya di dalam pelbagai kebajikan? Sehingga saudara bisa menjadi berkat lagi bagi orang lain, orang yang kekurangan dan lain sebagainya. Dan seperti itulah terus mengalir berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Allah lah yang mencukupkannya. Allah lah yang sanggup melimpahkannya segala kasih karunia. Jadi sekali lagi, sikap hati, kemampuan, keadaan, dan juga pemberiannya semua dari jemaat Filipi tadi. Itu semua adalah karena kasih karunia Allah kepada jemaat di Filipi. Memberi tidak membuat saudara kekurangan. Karena Allah lah yang akan memenuhi segala keperluanmu. Kenapa? Karena Allah tidak pernah kekurangan. Allah mengendalikan semuanya. Dan dia bisa menyalurkan dari mana saja kekayaan surgawi. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan di Filipi 4 ayat 19. Ya, kita akan baca sama-sama saudara bersama saya. Kita baca ya, 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saudara, kita percaya ayat ini. Paulus katakan, the same God that I serve, ya, Tuhan yang sama yang saya layani, yang saya sembah, itu akan melimpahkan kamu dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Artinya bukan aku nanti yang akan mengembalikan itu kepadamu. Paulus katakan, nanti Tuhan yang akan mengembalikan, memenuhi apa yang menjadi keperluanmu. Setiap saat engkau dalam keadaan apapun, Tuhanlah yang akan memenuhi segala kebutuhanmu, dikatakan segala keperluanmu. Tuhan katakan. Jadi saudara, di dalam kekurangan, di dalam masalah, di dalam segala keadaan, dan kasih karunia melimpah, di dalam kita bisa memberi, menabur bagi pekerjaan Injil, mengambil bagian di dalam partnership, dan Tuhan memenuhi segala keperluan kita dan semuanya itu. Yang terpenting ini di ayat ke-20. Dari semuanya itu semua, saudara, siapa yang mendapat kemuliaan? Dikatakan di ayat 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya, saudara. Tuhanlah yang mengorganize semuanya itu, dan segala kemuliaan dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah Bapa di surga. Dari semua keadaan yang kita alami, yang saudara alami, biarlah segala kemuliaan itu bagi siapa? Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan, oh saya sudah memberi begini pembangunan gereja gitu, itu uang saya loh gitu gini dan lain sebagainya. No, itu nggak apa-apa saudara, bagus. Tapi saudara ayat 20 mengatakan dimuliakanlah Allah. Semuanya itu kemuliaan kembali kepada Allah Bapa di surga, karena dialah yang mencukupkan kita, saudara, saya, kita semua. Termasuk dalam keadaan kita kekurangan, dalam keadaan kita dalam pencobaan. Siapa yang dimuliakan? Allah yang dimuliakan. Termasuk kita terus mengumpulkan fundraising segala dana untuk pekabaran Injil. Siapa yang dimuliakan? Allah yang dimuliakan. Termasuk waktu Paulus menerima persembahan ini dan Paulus bisa bekerja untuk memberitakan Injil kemana-mana. Siapa yang dimuliakan? Allah yang dimuliakan. Jadi semuanya yang mendapat. Amin saudara. Nah itulah jemaat di Filipi. Bagaimana dengan saudara dan saya? Jemaat di Jakarta, di Kelapa Gading ini. Saudara, saya percaya bahwa kita semua seperti jemaat di Filipi ini. Amin saudara. Kita semua akan menjadi ini.
bagaimana sikap hati kita. Walaupun saudara di dalam pencobaan berat, walaupun saudara di dalam berbagai penderitaan, walaupun saudara dalam keadaan sangat miskin ya seperti dikatakan di Filipi. Ini relatif ya kalau bicara sangat miskin. Tapi Tuhan katakan Filipi mereka sangat kaya dan dalam kemurahan. Nah saudara, saya percaya saudara kita semua di tempat ini, baik yang di rumah juga. Ini juga saudara dan saya. Kita seperti jemaat yang di Filipi. Mari bersuka cita saudara. Kita akan tutup kitab Filipi ini dengan sukacita yang melimpah dalam kehidupan saudara. Walaupun saudara dalam cobaan yang berat dalam kehidupanmu. Walaupun saudara di dalam penderitaan yang berat dalam kehidupanmu. Walaupun saudara dalam masalah yang berat dalam kehidupanmu. Mari saudara ambil keputusan untuk bersuka cita. Dan mengatakan tadi seperti kita nyanyikan, You are good Lord, Your mercy endures forever and ever. Katakan Tuhan itu baik dalam kehidupanku. Kita bersuka cita saudara. Dan juga saran Paulus apa saudara tadi jemaat Filipi. Dan apa yang jemaat Filipi lakukan? Mereka memberi. Mereka fokus kepada Injil. Mereka punya hati bagaimana supaya Injil ini bisa tersebar kemana-mana. Supaya orang lain di kota lain, di dunia lain, di negara lain, di kerajaan lain bisa dengar Injil ini juga yang sudah kita terima. Itulah hati mereka jemaat di Filipi. Saya percaya ini juga hati saudara. Untuk melihat dan untuk mengalami dan untuk menyaksikan bahwa Injil ini akan terus diberitakan. Bukan hanya di sini di kota Jakarta. Kita akan beritakan Injil ini ke daerah-daerah lain. Kita akan bawa Injil ini, misi pemberitaan Injil ini ke kota-kota lain. Ya, 2025 Every Nation Indonesia, kita punya misi ada di 12 provinsi. 2030 Every Nation Indonesia, kita punya visi, kita punya mimpi. Untuk Every Nation, untuk gereja Tuhan ini, Injil diberitakan di seluruh provinsi di Indonesia. Itu hati kita sama-sama. Kita nggak bisa lakukan sendiri, tapi Every Nation Indonesia di semua, di Medan, di Lampung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Bali, kita akan bersama-sama untuk bekerja bersama-sama sampai Injil ini bisa diberitakan. Nah, biarlah ini menjadi fokus utama kita waktu kita memberi. Bukan lagi fokus kepada diri kita sendiri. Yes, betul, waktu saudara memberi pasti akan memperbesar keuntungan saudara, dikatakan tadi. Tuhan akan memelihara kehidupan saudara. Dan Tuhan akan meng-increase, bahkan dikatakan gak gini-gini aja hidupnya. Tuhan akan increase semua dalam kehidupan saudara. Tapi pertama kembali, waktu kita memberi dengan sukacita, fokusnya yang pertama adalah Allah Bapa di surga. Amin saudara. Fokusnya adalah bagaimana supaya saya bisa mengambil bagian dalam pekabaran Injil ini. Dalam pekabaran Injil. Injil Kristus harus diberitakan ke seluruh penjuru dunia sampai ke ujung bumi. Yesus harus diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Itulah fokus kita sewaktu kita menabur, memberi bagi Tuhan. Saudara, biarlah apa yang menjadi pelajaran pada pagi hari ini dari kitab Filipi, keseluruhan kitab Filipi ini, biarlah ini bertumbuh dalam kehidupan kita, di hati kita masing-masing. Dan biarlah hidup saudara dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya juga tutup dengan hal ini ya, nasihat firman Tuhan, bahwa waktu saudara memberi, yang utama itu bukan nilainya. Memberi itu tidak harus nilainya. Yang utama adalah hati saudara waktu memberi. Ya, Tuhan tidak melihat berapa isi amplopnya. Yang Tuhan lihat bagaimana pengorbanan saudara waktu saudara memberi. Yang Tuhan lihat bagaimana hati saudara. Apakah yang terutama tadi kepada Allah? Apakah itu menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan? Mari biar itu menjadi harum di hadapan Tuhan. Kita berikan dengan segenap hati, dengan sukacita, dengan pertama-tama kepada Allah, dengan sikap hati kepada Allah aku memberi Tuhan untuk pelebaran kerajaan Tuhan, untuk pekabaran Injil ini. Amin saudara. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan kita menyanyikan lagi lagu tadi. Dengan mengatakan, Tuhan Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. You are good Lord, you are good.
Mari saudara kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Kita merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun keadaan yang saudara alami, baik saudara yang di rumah, atau saudara dalam kesulitan keuangan, saudara yang mencari pekerjaan, saudara yang sudah diperkaya oleh Tuhan, saudara yang punya keluarga yang baik-baik saja, istri suami yang baik-baik saja, anak-anak semua berprestasi dengan baik. Bukankah itu karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita? Amin. Mari kita pejamkan mata sambil kita menyanyikan lagu ini. Katakan, Your kindness, Lord. Your kindness, Lord. Your kindness Leads me to repentance. Your goodness, Your goodness draws me to your side. Your mercy, And your mercy calls me to be like you. And your favor is my delight. Every day I'll awaken my praise and pour out a song from my heart. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. And your mercy is forever. sekali lagi katakan, Your kindness. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. And your favor is my delight. Every day I'll awaken my praise and pour out a song from my heart. You are good. You are good. You are good. And your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. And your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. You are good. And your mercy is forever. You are good. And you are good. You are good. And your mercy is forever. Yes, Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Segala kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami ambil bagian dalam pekerjaan pemberitaan Injil ini, itu semua karena kasih karunia, dan itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kami pada pagi hari ini atas segala keadaan yang kami alami dalam kehidupan kami. Meskipun kami dicobai dalam pencobaan yang berat, meskipun kami dalam pelbagai penderitaan, tapi kami percaya ada kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami diberi kesempatan untuk mengambil bagian, untuk memberi, untuk menabur Tuhan. Dan aku berdoa pada saat ini, setiap taburan yang jemaatmu tabur, biar itu memperbesar keuntungan. Tuhan increase our credit, Tuhan increase segala pekerjaan kami, kehidupan kami, kesehatan jemaatmu, pekerjaan, semua usaha bisnis yang jemaat ini lakukan. Tuhan yang akan increase, Tuhan yang akan perbesar keuntungan itu.
Tuhan yang akan menaikkan mereka, akan mempromosi jemaat-Mu ini Tuhan. Untuk Tuhan limpahkan berkat-berkat-Mu berkelimpahan dalam kehidupan mereka. Sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Sehingga dimuliakan Engkau Allah Bapa di surga. Saat kami hidup berkelimpahan Tuhan. Dalam berbagai kebajikan. Terima kasih Tuhan. Mereka yang masalah di dalam keuangan. Aku berdoa pada pagi hari ini. Tuhan yang akan memberkati setiap keuangan jemaat-Mu ini Tuhan. Tuhan yang akan melipat gandakan, mencukupkan apa yang menjadi keperluan kami. Mereka yang sedang dalam kesulitan Tuhan, Tuhan cukupkan apa yang menjadi keperluan kami. Tuhan cukupkan dalam kehidupan kami apa yang menjadi kebutuhan kami. Karena firman mengatakan Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang melimpahkan segala kasih karunia-Mu, berkat-Mu sehingga kami bisa hidup di dalam kecukupan Tuhan. Mereka yang berlimpah-limpah Tuhan, Engkau berkati supaya mereka bisa menjadi saluran berkat Tuhan kepada banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar dari semuanya ini nama Tuhan yang dimuliakan Tuhan. Thank you Lord Jesus, terima kasih Tuhan. Jemaat kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Mari saya undang saudara bisa bangkit berdiri. Saudara bisa ambil anggur perjamuan yang ada di kursi saudara dan juga yang di rumah. Mari kita siapkan hati untuk kita melakukan perjamuan ini bersama-sama. Biarlah di hari yang kudus ini saudara, kita melakukannya dengan satu iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sewaktu kita melakukan ini, mari saya mengajak saudara untuk mengingat akan salib Kristus. Mengingat akan karya Kristus di kayu salib. Sebelum saudara mengambil perjamuan kudus ini, jika ada barang sesuatu di hati saudara, jika ada saudara masih menyimpan sesuatu kekesalan kepada saudara yang lain, saya mengajak saudara untuk melakukan firman Tuhan ini. Berdamailah dulu dengan saudaramu. Ampunilah dulu saudaramu. Sebelum kita melakukan perjamuan ini, saya mengizinkan saudara untuk saudara mempersiapkan hati sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Mari kita mengakui dalam kehidupan kita, yes Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dalam hidupku. Dan aku mau mengampuni barang siapa ada di dalam hati kami. Jika ada barang sesuatu ada di dalam hati kami menyimpan dendam atau sakit hati atau kekerasan hati kami atau kebencian kami terhadap orang lain. Mari saudara, datanglah kepada Tuhan. Sampaikanlah permohonan ampun saudara. Tuhan, aku bertobat. Saudara ikuti perkataan saya, Tuhan aku bertobat. Kalau saya menyimpan dalam hati saya terhadap saudara saya yang lain. Dan saya mau mengampuni saudara saya yang lain. Saya mau mengampuni mereka yang bersalah pada saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, aku berdoa bagi jemaat-Mu pada pagi hari ini. Sewaktu kami melakukan perjamuan kudus ini, biar hati kami murni di hadapan-Mu. Dan kami tidak menyimpan kesalahan orang lain. Biar pagi hari ini kami mengingat akan karya Kristus di kayu salib. Atas pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena Kristus sudah mati di kayu salib. Untuk menebus dosa kami. Mari jemaat pada pagi hari ini. Terimalah karya penebusan itu. Terimalah karya Kristus di kayu salib. Mari kita siapkan anggur perjamuan kita. Yang di rumah saya berharap sudah siap juga dengan anggur perjamuannya. Mari angkat roti saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini. Mari kita angkat anggur perjamuan ini. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah untuk kami Tuhan. Amin. Terima kasih untuk darah-Mu
Dengan darah-Mu kami dilayakkan Tuhan. Dengan darah-Mu kami disucikan. Dengan darah-Mu kami diterima. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah untuk kami Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama anggur perjamuan ini. Amin. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. Every day I'll awaken my praise and pour out a song from my heart. Saya dan saudara nyanyi bersama-sama bagi berdiri. You are good. You are good. And your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. And your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Kau dalam kehidupan kami. Terutama kami bersyukur untuk salib Kristus, untuk karya Kristus di kayu salib. Oleh karena karya Kristus di kayu salib, kami memperoleh jaminan keselamatan, jaminan pembebasan dari hukuman, jaminan kehidupan kekal selama-lamanya. Karena itu Tuhan, kami sangat bersyukur dan kami mengatakan yes, Tuhan Engkau baik, kasih setiamu kekal selama-lamanya dalam kehidupan kami. Sungguh kebaikan-Mu itu tidak ada bandingannya dengan yang lain Tuhan. Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Untuk itu aku berdoa Tuhan bagi jemaat untuk bisa merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka. Mereka yang sakit, aku berdoa untuk kuasa kesembuhan terjadi pada jemaat-Mu. Mereka yang dalam pelbagai pencobaan, dalam pencobaan yang berat, dalam pelbagai penderitaan, Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kami bersuka cita, untuk kami berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, aku berdoa jemaat-Mu yang mengalami masalah relationship satu dengan yang lain, Tuhan yang akan memulihkan hubungan jemaat ini Tuhan. Tuhan yang akan menaruh kasih persaudaraan, kasih sukacita pada setiap jemaat, sehingga kami bisa belajar mengasihi orang lain dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah jemaat-Mu terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Dan semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Sehingga nama-Mu dimuliakan Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat, terimalah berkat dari Tuhan dan angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus melimpah atas kehidupanmu jemaat. Dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan berkat ini akan selalu menyertai engkau. Dan kau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini dan semua jemaat yang percaya, yang menerima berkat ini mengatakan bersama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.
Tuhan.